Sadis, selain aniaya anak-anak, ternyata Bahar juga sabet senjata ke leher sopir taksi online. Ditulis oleh Ferry Padri di sewar.com. Tentu masih segar diingatan kita pada 2018 lalu, Bahar bin Smith menganiaya anak-anak. Yang karena itu juga ia ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi kala itu. Lantas bagaimana kronologi kejadian ini? Awalnya, korban mengaku sebagai Bahar bin Smith dalam sebuah acara di Bali pada akhir November 2017, dan korbannya yang satu lagi mengaku sebagai teman Bahar. Entah siapa yang melapor, aksi itu akhirnya sampai ke telinga Bahar, dan karena merasa dirinya lebih mulia serta lebih tinggi derajatnya dibandingkan anak-anak itu, sehingga diperintahkanlah anak buahnya untuk menjemput paksa dua remaja malang itu. Lalu, keduanya dibawa ke ponpes milik Bahar di Bogor. Nah, di pesantren itulah penganiayaan tersebut dilakukan. Kedua anak itu ditampar dan ditendang oleh Bahar, kemudian disuruh duel, lalu digunduli kepalanya oleh santri lain atas perintah Bahar. Setelah itu, baru keduanya diperbolehkan untuk pulang. Uniknya, salah seorang anak yang menjadi korban kebiadaban Bahar tersebut, orang tuanya sendiri yang menjemput dan membawanya pulang, dan dia diam saja. Sudah jelas-jelas anak sendiri digebukin, malah nggak ngapa-ngapain. Kalau penulis sih gebukin balik, nggak peduli itu Habib atau setan, yang penting balas dendam dulu. Jadi patut dipertanyakan juga bagaimana kepedulian si orang tua terhadap anaknya tersebut. Lucunya, Bahar ini ternyata doyan ngeles juga persis kayak Rizik. Sudah jelas-jelas ada videonya, ia menggebuki anak-anak itu dan beredar di dunia maya. Ngomongnya tidak melakukan penganiayaan, tapi hanya untuk membela diri. Hahaha, hingga ia dijerat pasal berlapis undang-undang tentang perlindungan anak. Pertanyaannya, yang kayak gini disebut ulama. Penjahat yang kayak gini dijadikan panutan. Enggak banget, yang namanya kriminal tetap kriminal, meski dibungkus pakai jubah Habib dan sejenisnya. Agak aneh juga sih, kok masih ada orang yang mau mengidolakan preman kayak gini, yang itu disebut kadron alias kadel gurun. Karena kelakuannya itu pula, Bahar kemudian divonis 3 tahun penjara kala itu oleh majelis hakim. Namun, karena mendapatkan program asimilasi COVID-19 dari pemerintah, ia menjalani masa tahanannya itu hanya 1,5 tahun saja. Ia kemudian dibebaskan pada April 2020 lalu. Jadi bisa dikatakan adanya pandemi COVID-19 ini tidak hanya berdampak negatif saja bagi manusia, tapi ada juga dampak positifnya. Seperti yang terjadi pada Bahar ini, dengan adanya virus itu masuk ke Indonesia, ia hanya menikmati masa tahanan setengah dari vonis yang dijatuhkan oleh hakim. Tapi, ya namanya kriminal, tetap saja kriminal. Kasusnya tidak hanya satu, melainkan ada juga yang lain. Bahar diketahui turut menganiaya sopir taksi online. Bahkan karena begitu sadisnya doi, sampai-sampai ia menyabet leher si sopir taksi Malang yang bernama Adrian Syah tersebut. Lantas bagaimana kronologi kasus penganiayaan itu? Awalnya, Bahar menghampiri Adrian yang baru saja selesai mengantar istrinya yang bernama Jihana Roaya. Bahar lalu meminta sopir itu mengantar dirinya ke depan kompleks rumahnya, dan saat di mobil itulah tanpa tedeng aling-aling ia mengeluarkan senjata berwarna silver. Tanpa tedeng aling-aling pula, Bahar langsung memukul Adrian tanpa ampun. Pasca dipukul itu, Adrian keluar dari mobil berharap tidak dianiaya lagi. Tapi ternyata Bahar juga belum puas melakukan pemukulan terhadap dirinya tersebut. Saat di luar mobil, Adrian lagi-lagi dapat hadiah bogem mentah. Dadanya dipukuli sebanyak 10 kali oleh Bahar, hingga ia terjatuh tidak berdaya. Lalu kaos di bagian lehernya ditarik untuk dimasukkan ke mobil lagi. Sadisnya Bahar juga dibantu oleh seorang rekannya yang bernama Wiro dalam menghantam sopir yang kurang beruntung itu. Setelah berhasil memasukkan Adrian ke dalam mobil kembali, Bahar lalu memukulinya 1 kali dan menginjak kepala korban. Menurut penulis sih, kalau kepala sudah diinjak, rasanya pilihannya ada 2, antara hidup dan mati. Itu saja. Karena kenapa kepala itu diletakkan oleh Tuhan di bagian yang paling tinggi tubuh manusia? Lantaran harga diri manusia ada di sana. Menang kalah dan bonyok itu urusan lain, tapi melawan dulu. Karena ini menyangkut harga diri yang diinjak-injak Ferguson, yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, Bahar kini mendekam di penjara lagi dan sedang menjalani masa persidangan secara online. Mak jelap, mudah-mudahanlah doi bisa diberi hukuman yang maksimal oleh majelis hakim dan gak dikasih program asimilasi COVID-19 lagi oleh Kemenkumham. Biar sekalian saja mendekam di penjara sampai pandemi COVID-19 ini benar-benar berakhir.
Nyungsep, eksepsi Rizik ditolak hakim, sidang lanjut terus. Ditulis oleh Sardi di seword.com. Sebelumnya, usaha Rizik agar lolos dari jeratan hukum melalui pra-peradilan gagal total karena 2 kali pra-peradilan ditolak oleh hakim. Dilanjutkan dengan nota keberatan atau eksepsi yang dibacakan beberapa waktu lalu. Kalau kalian baca artikel saya sebelumnya, pasti sudah tahu betapa ngawurnya eksepsi tersebut. Karena isinya lebih condong menyalahkan pihak lain, bahkan menyindir JPU, bukan introspeksi diri. Dan kabar buruk pun terus berdatangan. Ini dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan menolak nota keberatan atau eksepsi Rizik dalam kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan di Megamendung Bogor, Jawa Barat. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara. Menyatakan nota keberatan terdakwa dan penasihat hukum dinyatakan tidak dapat diterima, kata Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa saat membacakan putusan sela. Majelis Hakim pun memerintahkan JPU untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut. Sidang berikutnya akan digelar pada Senin mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Rizik sempat tidak patah semangat dengan cara mengaku sudah membayar denda 50 juta rupiah terkait pelanggaran soal kerumunan. Tapi, Majelis Hakim hal itu hanya bersifat administratif. Pembayaran denda administratif yang dikeluarkan Satpol PP DKI Jakarta bukan sanksi dari lembaga peradilan, tetapi pemberian sanksi tersebut bersifat administrasi dari pemerintah DKI Jakarta. Kata hakim, pemberian sanksi administratif terhadap Rizik tidak bisa dipandang sebagai putusan hakim. Bukan hanya itu saja, kabarnya kubu Rizik punya rencana untuk menjadikan pernikahan Atta Halilintar dengan Aurel Hermansyah sebagai bahan masukan pada persidangan selanjutnya atas perkara kerumunan pernikahan putri Rizik. Ini sama dengan auto ditolak karena perbedaannya sangat jauh. Yang satu berizin, yang satu izinnya entah apa. Yang satu menerapkan protokol kesehatan harus tes antigen, sedang yang satu lagi berbondong-bondong. Katanya undangan cuma 30 orang, tapi yang datang ribuan. Pasang tenda lagi seolah sudah bisa meramal berapa banyak orang yang akan hadir. Hahaha, Rizik tidak bisa lolos lagi kali ini. Sedari awal Rizik sudah membuat banyak kesalahan fatal. Pembelaan apapun rasanya percuma saja, tak akan bisa menolongnya. Apalagi kalau sekedar eksepsi ecek-ecek yang seolah dibikin asal jadi. Tinggal menunggu lelucon dan drama murahan dari para saksinya. Lalu, dengan deg-degan menunggu vonis dari hakim, ini adalah kabar baik buat kita semua. Inilah saatnya bagi Rizik untuk memanen yang sudah dia tanam dengan penuh kebencian. Nah, kan apa saya bilang? Rizik ini sedang panik karena membabi buta menyeret siapapun yang bisa diseret. Tidak mau menderita sendirian, makanya menyeret pihak lain. Mana tahu bisa jadi teman sependeritaan. Hehehe. Dari pra-peradilan hingga eksepsi yang ditolak, sudah bisa dijadikan sebagai sinyal bagi Rizik untuk berubah. Tentu saja, tobat setelah lewati masa hukuman. Kalau tobatnya sekarang ini tidak tulus, karena tidak mau dihukum. Air mata buaya dan drama palsu akan dipertontonkan biar bisa bebas atau hukuman diringankan. Lucunya, Rizik pernah meminta agar hakim dan jaksa bertobat sambil mengancam pakai azab. Rizik ini lucu. Rizik ini garang menekan orang yang dianggap bersalah, seperti saat kasus penistaan agama yang dialami oleh Ahok. Saat Rizik bersalah pun, dia tetap garang dan menekan hakim. Untunglah hakim bekerja dengan profesional dan tidak terintimidasi oleh narasi surga dan neraka yang sering mereka mainkan. Orang yang sok bicara soal agama tapi kelakuannya sehari-hari bertolak belakang, sama saja dengan orang munafik yang tidak perlu direspon ucapannya. Percaya apalagi gentar dengan orang seperti ini malah menunjukkan kebodohan. Selanjutnya, tinggal menunggu hasil vonis. Semoga hakim tidak terintimidasi karena menjelang hari tersebut, tekanan demi tekanan akan terus dilancarkan oleh mereka. Apalagi, kalau mereka sudah yakin akan dinyatakan bersalah, level kegarangan akan meningkat beberapa kali lipat. Mereka sudah terkenal menggunakan cara pengecut ini untuk membuat pihak lain terintimidasi. Rakyat yang mendukung Rizik dijebloskan ke penjara jauh lebih besar jumlahnya. Rizik harus menyerah dan pasrah menerima apapun keputusan hakim nanti. Pertanyaannya berapa lama? Ada yang bisa nebak? Bagaimana menurut Anda?